Kok pertanyaannya itu betul-betul nggak harus syukur dijawab. Karena bernegara itu merupakan konsekuensi logis dari pertanggungan jawab manusia yang ada di dalam lingkungan bumi Ibu Pertiwi, Sabang Merauke. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pemimpin itu harus ada benang merah. Benang merah yang jauh ribuan tahun yang lalu sampai dengan ribuan tahun yang akan datang. Nah, hukum inilah yang dikatakan dialektika politik. Dialektika itu perputaran antara tese, antitese, sintese. Lah pemerintahan Joko Widodo ini, maaf saya mengambil istilah Joko Widodo, yang menjadikan beliau itu Jati Kusumo dan kawan-kawan. Bukan PDIP, bukan orang Solo. Sampai pada waktu itu saya dengan 7 orang direwangi itu tidur di kebun-kebun binatang. Kenapa kok di situ? Karena pengen mendekat dengan leluhur. Tugas beliau sebenarnya hanya sebagai antar waktu untuk meluruskan selama ini yang pemerintah di Republik Indonesia itu tidak pernah benar semua. Maaf, termasuk putra Bung Karno sendiri. Bukan kok Megawati itu jelek, tidak. Karena belum mempunyai fondamen dasar politik yang seharusnya diwujudkan sebagaimana cita-cita Bung Karno itu sendiri. Dan dari sinilah saya lalu ingat pada waktu masih SMA kelas 2 dulu, Bung Karno di makam Eyang Putri yang Kakung, beliau pesan, Jati Kusumo besok yang meneruskan Bapak. Artinya saya harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi cita-cita beliau. Lah, cita-cita itu beliau itu apa? Satu, kemanusiaan di jagat raya ini harus diwujudkan. Karena semua titah itu sebenarnya ciptaan Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bukan kok percaya Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa itu manifest pribadinya, jiwanya, raganya, cara berbicaranya, cara memandangnya, cara mendengarnya. Semua perilakunya harus mewujudkan aspirasi perwujudan Tuhan itu sendiri. Maaf sih kalau gini saya harus nangis. Bangsa ini semakin mundur, semakin mundur, semakin mundur. Dan selama dipimpin oleh Joko Widodo, kita nyimpang dari cita-cita negara Pancasila. Karena sekarang ini saya sekolah di ekonomi, di politik, di spiritual, pasti harus saya gunakan dong otak saya. Indonesia sekarang ini sudah berbentuk negara liberal yang kapitalistis. Jadi baik itu benar, tapi terlalu baik itu tidak benar. Misalnya pada waktu pemerintahan di era Mas Gus Dur, ya saya kalau ngambil Mas Gus Dur ya memang itu kawan saya, sahabat saya ya. Maksudnya baik, memindah Irian menjadi Papua. Terpaksa saya datang di kursi kepresidenan pada waktu itu, Mas. Panjenengan itu terlalu baik, terlalu jujur. Mimpin negara terlalu baik dan terlalu jujur itu justru tidak baik, membahayakan bangsa. Kelihatannya Irian dipindah dari Papua. Nanti orang luar negeri khususnya Australia mesti bisik-bisik. Dahlah orang Papua. Papua itu tidak ada Papua Barat, tidak ada Papua Timur. Yang ada adalah Papua. Pulau Irian ini, Papua ini, hidup tanpa Indonesia kamu sudah menjadi negara yang besar. Udah timbullah pemberontakan, angkat senjata dan sebagainya. Udahlah ya. Karena pesan Bung Karno seperti itu, tugas saya hanya satu. Tugas saya sekarang ini satu, mewujudkan bahwa kemanusiaan seluruh dunia ini harus kita wujudkan. Dasarnya ada. Setiap manusia butuh merdeka. Jangankan kok manusia, burung-burung butuh merdeka. Ya, Bung Karno pada waktu masih kuasa di Istana Negara, seorang Jawa Tengah, seorang bapak punya burung perkutut. Lomba juara 1 nasional, hadiahnya besar.
Bayangannya dia, kalau istana negara nanti ada burung perkutut yang manggung, suasana istana pasti lebih semarak dan Bung Karno akan senang. Disampaikan ke Bung Karno. Setelah diterima ditanya, betul? Burung ini sudah kamu berikan pada saya? Betul Pak, ikhlas? Ikhlas. Sudah loh ya. Jangan berpikir ini sudah di tangan saya, sudah milik saya loh ya. Iya. Lalu oleh Bung Karno dilepas. Apa artinya? Sebebas-bebas burung yang dalam sangkar masih bebas kalau dia itu terbang di semesta alam raya. Itulah lambang kemanusiaan yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bahwa kita membenci orang Afrika, kayak kita membenci orang ini, kayak orang tidak ada. Tetapi kita diberi tangan untuk bergerak, kita diberi kaki untuk melangkah, kita diberi otak untuk berpikir. Dan ini semua sudah digambarkan oleh leluhur kita yang namanya Eyang Prabu Joyoboyo, meramalkan zaman dari A sampai Z nanti itu, ya. Apa ramalannya? Di dalam wayang Purwo, negara yang akan melaksanakan pemerintahan itu jiwanya harus Puntadewa. Puntadewa itu digambarkan kakinya itu ndak ngambah lemah. Artinya ndak materialistis. Karena apa? Beras pasti dicarikan yang terbaik ya. Dokternya 27 mungkin. Ada yang dokter panu, ada dokter kutil, ada dokter perut. Karena pimpinan negara apalagi mewakili 260 juta manusia ya, itu sudah dijaga. Tetapi menjadi pemimpin kalau masih nepotisme, masih memikirkan anak saya bagaimana, menantu saya bagaimana, itu jelas inilah kelihatannya kekuasaan sekarang sudah mengarah ke situ. Sehingga timbullah viral yang besar yang dinamaskan kekuasaan dinasti keluarga. Nah ini kelihatannya dan sesuai dengan tarot yang sudah saya buka, kok Indonesia itu dalam akhir kekuasaannya Joko Widodo nanti yang ada apa? Hanya gepu-gepuan, hanya satu memusuhi yang lain dan hanya saling curiga, hanya saling tuduh menuduh. Dan sekarang terbukti sampai seorang anak membunuh orang tua, seorang tua membunuh anaknya sendiri. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara psikologis manusia yang sudah hidup di negara ini tidak ada pengayom spiritual yang namanya budi pekerti. Apalagi ajaran-ajaran tentang budi pekerti sudah dihapus. Ajaran agama ditaruh terdepan. Bayangannya agamalah yang menyelesaikan suatu bangsa. Sejak zaman ribuan tahun yang lalu tidak ada agama yang bisa menyelesaikan masalah. Apakah agama jelek? Tidak, baik. Tetapi akan menjadi jelek kalau lembar pertama saja sudah gagal. Buktinya sekarang di Israel, di Timur Tengah, mulai zaman Fir'aun sampai sekarang terus menerus ada peperangan, dan ada peperangan. Malah ada yang banyak yang menafsir apakah ini nanti perang dunia ketiga yang sudah dimulai. Nah kalau memang iya, buku saya ternyata benar. Manusia seluruh dunia hanya akan sisakan 99%, 2008 saya buat buku manusia seluruh dunia hanya akan disisakan 28,3% saja. Karena perang, karena bencana alam, karena bakteri dan lain sebagainya, Sekarang ada isu baru, ya, katanya ada nyamuk buatan. Waduh, nyamuk buatan dari salah satu negara. Meskipun saya belum pernah tahu, saya percaya karena apa? Ada suatu negara yang penghasilannya itu hanya mengandalkan menjual senjata. Yang namanya senjata itu kan untuk peperangan, ya. Dan senjata itu kalau musim perang biologis mungkin tembak-tembakan, bom nuklir dan sebagainya. Maka dari itu kalau perang sudah itu tidak akan mengkhawatirkan dia sendiri, dia akan menciptakan mungkin nyamuk-nyamuk digital ya itu. Dan saya tetap nggak menyerah karena apa? Bagaimanapun semua buatan manusia
apapun bentuk dan wujudnya. Kalau kena api mesti hablur, mesti rusak. Makanya Mas, kalau saya tidur tidak pernah di dalam di tempat tidur saya, di luar di jogan, ada karpet. Saya mesti siap-siap sampai nyamuk itu yang nyetrum tak gitu. Ya, kalau dia itu nyamuk buatan pun mesti ajur karena kesetrum, hablur gitu aja, nggak usah tegang, nggak usah ini ya. Itu intinya. Jadi ada kemungkinan ya. Kan memang kalau kita berbicara soal presiden-presiden sebelumnya itu sebelum dia lengser jabatan, itu kan wirang, Mbah. Ya. SBY misalnya dengan korupsi, anak buahnya segala macem gitu kan ya. Bu Mega sendiri juga sama, ya kan. Sebelum-sebelumnya juga case-nya hampir sama. Berarti Jokowi punya potensi bahwa dinasti ini menjadi alat Jokowi bisa wirang beneran, menurut yang Jati. Betul-betul sangat wirang. Karena saya itu pergaulan saya itu nasional, Mas. Semua kirim SMS, semua telepon langsung ke saya tentang itu. Yaitu menunjukkan gejala-gejala hancurnya Indonesia. Saya jawab seperti itu. Karena nggak bisa ngatur negara. Nah, ini malah saya prediksi bahwa nanti itu bangsa ini akan mengalami peristiwa yang namanya sakit terhimpit sampai ke langit. Saya memang menakut-nakuti. Bagi yang takut syukur, justru akan lebih selamat. Bagi yang menganggap itu kan orang yang dibuat dari politik, orang tua yang sudah tidak terpakai di DPR MPR tidak terpakai, ini tidak terpakai sudah dibuang, silahkan. Ya, tapi bayangan saya dan sudah saya perjuangkan sejak 2008, negara ini Sabang Merauke rakyat akan gemah ripah loh jinawe ayem tentrem subur makmur kalau sudah di